Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, agar mudah diingat, maka kita singkat saja ini sebagai PEDAS, persamaan dasar akuntansi. Nah, bukan pedas lada ya, ini mah pedas persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana dalam pedas ini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencatat transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kurang lebih yang akan kita pelajari seperti itu. Oke, kita langsung saja kita bahas. Nah, kita bahas konsepnya terlebih dahulu. Konsep persamaan dasar akuntansi itu yang pertama kita bisa lihat di sini. Konsep yang pertama itu ada aktiva sama dengan pasiva. Jadi ketika kita membuat persamaan dasar akuntansi, sisi sebelah aktiva itu harus sama dengan sisi sebelah pasiva. Misalkan nilai aktivanya itu adalah 10 juta. Nah, maka nilai pasivanya juga ini harus 10 juta. Nah, itu artinya nilainya balance. Nah, kalau nilainya balance atau nilainya sama berarti perhitungan transaksinya atau pencatatan transaksinya itu betul. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi itu, nah ini kita turunkan ya. Aktiva itu aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara pasiva itu adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi pasiva itu adalah liabilitas ditambah ekuitas. Atau liabilitas itu kewajiban atau utang di sini, sementara ekuitas itu adalah modal. Jadi di persamaan yang kedua nilai aset itu harus sama dengan nilai liabilitas ditambah ekuitas. Misalnya seperti ini. Nilai asetnya misalkan 50 juta. Nah, berarti nilai liabilitas ditambah ekuitas juga nilainya harus 50 juta. Misalkan liabilitasnya 15 juta, ekuitasnya 35 juta. Jadi sisi aset sama dengan sisi liabilitas ditambah ekuitas. Nah, atau nama lainnya aset itu harta. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang ini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa jumlah akun itu ada 5 secara umum. HUM PB. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akan tetapi dalam konsep persamaan dasar akuntansi, akun yang digunakan secara tertulis itu ada 3, yaitu HUM, harta, utang, dan modal. Nah, harta itu kelompok, utang itu kelompok, nama kelompoknya kalau kita ibaratkan, dan modal juga ini nama kelompok. Nah, kalau ada kelompok berarti harus ada anggota kelompoknya. Nah, harta itu anggota kelompoknya bisa kas, peralatan, perlengkapan, piutang, atau akumulasi penyusutan, dan lain sebagainya. Sementara utang itu anggotanya ada utang bank, utang usaha, dan lain-lain. Yang selanjutnya modal, nah anggotanya ini ada modal pemilik. Nah, misalnya kita masuk ke contoh perhitungan. Nih, contohnya ini. Jika dalam suatu periode total asetnya itu meningkat sebesar 32 juta dan total liabilitas meningkat sebesar 12 juta, maka ekuitas pemilik dalam periode tersebut sebesar, nah jawabnya kita gunakan persamaan yang ini. Mau yang ini atau yang ini. Ini sama aja ya. Mau menggunakan aset atau menggunakan harta. Misalnya kita gunakan yang aset. Berarti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, tadi nilai asetnya 32 juta sama dengan liabilitasnya 12 juta.
ditambah ekuitas. Nah, ekuitas ini yang ditanyakan ya. Maka 32 juta yang liabilitasnya kita pindah ke ruas kiri, tadinya plus, kalau pindah berarti jadi min. 32 juta dikurangi 12 juta sama dengan, nah berarti nilai dari ekuitasnya itu adalah 20 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau misalnya yang ditanyakannya liabilitas. Berarti nanti tinggal dipindahkan aja. Si ekuitasnya pindah ke ruas kiri, nah maka nanti akan diketemukan nilai liabilitas. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kita mulai kepada cara menghitung transaksi perusahaan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, formatnya seperti ini ya. Sebelum kita membuat persamaan dasar akuntansinya, maka kita harus membuat identitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini di atas, yang paling atas ini adalah nama perusahaan. Misalkan nama perusahaannya Sukses Jaya Sentosa misalkan. Kemudian di tengahnya persamaan dasar akuntansi. Nah, periodenya ini menunjukkan ini teh dibuatnya periodenya bulan apa. Misalkan bulan Agustus 2020 misalkan. Nah, kalau udah ada identitasnya, maka selanjutnya kita buat formatnya. Yang pertama, kita harus tuliskan dulu konsepnya. Maka harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ini harusnya di sini ada lagi ya keterangan. Nah, harta itu kan banyak nih anggota kelompoknya. Maka teman-teman tuliskan akunnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya akunnya yang dibutuhkan cuma 4, berarti tulis aja 4, kas, piutang, perlengkapan, sama akumulasi penyusutan. Atau misalkan ditambah lagi ada peralatan, berarti teman-teman tinggal tambahkan ditambah peralatan. Nah, utang juga nanti menyesuaikan anggota kelompoknya. Misalkan utang usaha, terus nanti ada misalkan utang bank, berarti teman-teman tinggal nambahin lagi di sini utang bank. Nah, kalau modal biasanya cuma satu. Ini misalkan ada modal dari pemilih. Atau kalau misalkan ada modal investor, berarti teman-teman tinggal ditambah lagi. Ini modal investor gitu siapa ya. Nah, ini formatnya seperti ini teman-teman untuk persamaan dasar akuntansi. Nah, nanti setiap transaksi itu bisa terjadi pengaruhnya bisa hanya harta saja. Berarti kalau harta aja ini yang pertama ya. Suatu transaksi ini dapat mempengaruhi yang pertama hanya aset saja. Nah, berarti kalau hanya mempengaruhi aset saja, nanti akun yang akan berpengaruhnya itu hanya akun aset atau akun harta aja. Misalnya kas dengan perlengkapan, atau misalnya kas dengan piutang, atau misalnya akun-akun lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi suatu transaksi itu bisa berpengaruh yang pertama hanya aset saja. Yang kedua, transaksi itu bisa berpengaruh terhadap aset dan liabilitas. Maksudnya gini, ketika perusahaan melakukan sebuah transaksi, maka nantinya hanya bisa mempengaruhi akun harta saja, atau bisa mempengaruhi yang ini aset dan liabilitas. Kalau mempengaruhi aset dan liabilitas berarti misalnya gini, perusahaan itu beli perlengkapan, tapi belinya itu dilakukan secara kredit. Nah, berarti otomatis perlengkapannya bertambah, maka akan menimbulkan utang usaha. Kenapa Pak misalkan kasnya tidak berpengaruh? Tidak, soalnya kan ini pembeliannya perlengkapannya misalnya secara kredit. Kalau per kredit kan perusahaan nggak mengeluarkan uang langsung, bayarnya misalkan bulan depannya. Nah, maka di sini perlengkapannya bertambah, nanti utang usahanya bertambah. Itu yang aset dan liabilitas. Yang ketiga, suatu transaksi itu dapat mempengaruhi aset dan ekuitas. Nah, misalnya si transaksinya itu nanti akan bisa berpengaruh kepada akun yang ada di harta atau yang ada di aset dan akun yang ada di ekuitas atau modal. Misalnya gini, pemilik itu butuh uang, misalkan ada kebutuhan mendadak. Nah, berarti nanti si pemiliknya bisa ngambil uang di perusahaannya.
Nah, maka nanti dicatatnya karena si yang punya usaha itu ngambil uang, berarti kasnya itu berkurang, kasih perusahaan. Nah, nanti si modal pemiliknya juga akan ikut berkurang. Nah, itu maksud transaksi dapat mempengaruhi aset dan ekuitas. Yang keempat, transaksi itu yang dilakukan oleh perusahaan bisa mempengaruhi aset, akun aset, dan liabilitas. Jadi ini bisa 3 transaksi ya. Jadi setiap transaksi yang dilakukan perusahaan itu minimal pencatatannya 2 transaksi. Nah, bisa juga lebih ya. Nah, kayak ini 3. Jadi transaksi perusahaannya bisa mempengaruhi aset dan liabilitas. Misalnya gini, perusahaan itu ingin membeli mesin baru. Nah, mesin itu kan masuknya ke sini nih, ke harta. Nah, si mesinnya itu misalkan harganya 50 juta. Tapi perusahaan itu cuma punya uang 20 juta. Nah, maka sisanya itu menghutang. Nah, maka pencatatannya kas. Nanti kas perusahaan akan berkurang 20 juta. Misalnya di sini ada akun mesin ya. Mesinnya bertambah 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena harga mesinnya 50 juta. Nah, kemudian karena tadi dibayarnya 20 juta, sedangkan harga mesinnya 50 juta, maka perusahaan punya utang sebesar 30 juta. Nah, itu maksudnya transaksi itu mempengaruhi aset dan liabilitas. Bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita menghitung atau membuat persamaan dasar akuntansi, nah ini yang harus teman-teman ingat. Karena di sini kita punyanya 3 akun, harta, utang, dan modal. Nah, 2 lagi kemana Pak? Pendapatan dan beban. Nah, kalau misalnya ada transaksi yang menyangkut pendapatan dan beban, nanti kalian catatnya di sisi sebelah modal di bawahnya. Ya, misalnya perusahaan menggaji karyawan sebesar 1 juta. Nah, maka nanti kan ini tuh kalau gaji karyawan masuknya ke beban ya, beban gaji. Nah, maka nanti pencatatannya yang berpengaruh teh adalah akun kas dan akun modal. Nah, nanti kan di sini teh ada keterangan harusnya. Nah, nanti kalian ditulis aja di keterangannya. Misalnya gajinya 10 juta, maka kas berkurang 10 juta. Kemudian modal juga berkurang 10 juta. Nah, maka nanti di keterangannya ditulis beban gaji sebesar 10 juta. Kalau 10 jutanya udah di sini ya. Pokoknya setiap transaksi yang mempengaruhi modal pemilik itu harus diberi keterangan. Dan ingat, yang bisa mempengaruhi, menambah atau mengurangi nilai modal pemilik hanya 4 yang ini. Ada pendapatan, beban, pengambilan pribadi oleh pemilik, ini namanya pripe ya, dan investasi atau tambahan modal. Hanya 4 ya, ingat-ingat. Yang bisa menambah atau mengurangi jumlah modal pemilik itu hanya 4, pendapatan, beban, pengambilan pribadi oleh pemilik atau prepaid, sama investasi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita mulai langsung belajar menganalisis. Nah, ini misalnya yang akan kita analisis persamaan transaksinya dan dimasukkan kepada persamaan dasar akuntansinya itu adalah servis sepeda motor Bahar. Yang punyanya ini adalah Baharudin, bukan Bahar preman pensiun ya, beda lagi. Nah, ini transaksinya kita akan belajar menganalisis 10 transaksi. Next ya. Oke. Kita baca dulu yang ininya. Pada tanggal 1 Agustus 2018, oh ini salah ya, nggak sinkron nih, harusnya 2018. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pak Baharudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama
servis sepeda motor Bahar. Nah, berikut ini transaksi selama bulan Agustus 2018. Maka kita buat dulu identitasnya perusahaannya. Berarti nama perusahaannya Servis Sepeda Motor Bahar. Tengahnya tulis persamaan dasar akuntansi. Periodenya bulan Agustus 2018. Kemudian kita bikin formatnya seperti ini. Tanggal, ini nama bulannya. Nah, yang kecil ini, kotak kecil ini untuk tanggalnya. Sementara ini ada akun aset, ya. Anggotanya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan. Liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitasnya utang usaha, modalnya modal Baharudin. Di sini ada keterangannya. Jadi formatnya seperti ini ya. Next. Nah, kita mulai belajar menganalisis transaksinya. Kalian fokusnya ke kotak yang warna merah. Tanggal 1 Agustus, Pak Bahar menginvestasikan sebagai modal awal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 5 juta. Nah, jadi untuk membuat usahanya, awalnya Pak Bahar ini menginvestasikan uangnya senilai 10 juta sebagai modal pertama dan peralatan kantornya atau peralatan bengkel ya ini mah sebesar 500.000. Maka kita catat tanggalnya, ini bulannya Agustus tanggal 1, berarti karena Pak Baharudin menginvestasikan uangnya untuk modal, berarti ini jadi kas perusahaan. Kas perusahaannya berapa? Nah, ini senilai 10 juta. Piutangnya ini belum ada, berarti kita kosongkan. Perlengkapannya belum ada, kita kosongkan. Nah, ini peralatannya udah ada kan ya. Jadi peralatan bengkelnya itu senilai 500.000. Maka kita tulis peralatan 500.000. Akumulasi penyusutannya belum ada. Liabilitas, nah utangnya belum ada kan belum mulai usahanya. Berarti ini mah modal sendiri ya, nggak minjem ke orang lain. Jadi nggak ada utang usaha. Kemudian kita tulis modal Pak Baharudinnya sebesar 10.500.000. Kenapa 10.500.000? Nah, karena ini tadi ketika Pak Bahar ingin membuka bengkel, beliau itu menginvestasikan uangnya 10 juta ditambah 500.000. Jadi modal yang dikeluarkan Pak Baharudin modalnya adalah 10.500.000. Ingat, setiap transaksi yang mempengaruhi modal itu harus diberikan keterangan. Sini kita tulis investasi awal. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian tanggal 2 Agustus dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Ini memisah ya, mana ada ini sewa ruangan usaha 60.000 sebulan. Misal ini. Nah, ini karena Pak Baharudin itu nggak punya tempatnya untuk bengkelnya, maka Pak Baharudin sewa. Sewanya itu sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, maka tanggal 2 kita tulis tanggal 2. Kalau misalnya nyewa berarti kas perusahaannya kan berkurang. Kenapa berkurang? Karena digunakan untuk sewa ruangan atau sewa tempat. Berapa berkurangnya? Sebesar 60.000. Nah, kemudian piutangnya nggak ada kan ya? Di tanggal 2 nggak ada transaksi piutang, berarti kosongkan. Di tanggal 2 transaksi perlengkapannya juga masih belum ada. Nah, di tanggal 2 transaksi peralatannya juga nggak ada. Karena yang ada mah hanya di tanggal 1 kan ya transaksi peralatan itu. Akumulasi penyusutan juga nggak ada di tanggal 2. Utang usaha di tanggal 2 juga nggak ada. Nah, untuk modalnya, karena tadi perusahaan itu mengeluarkan uang, maka modalnya juga akan berkurang. Kenapa berkurang? Kan digunakan untuk itu, sewa tempat. Jadi ini juga berkurang sebesar 60.000. Jangan lupa ditulis. Kalau mempengaruhi modal, berarti harus ada keterangannya. Sini kita tulis beban sewa. Nah,
Karena tadi kan masih ingat ya prinsipnya atau konsepnya, sisi aset itu harus sama dengan sisi liabilitas dan ekuitas. Oke, saya lupa menjelaskan tadi di awal. Maka kita harus cek setiap transaksi. Pokoknya sisi aset ini, nah aset ini kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, itu kalau dijumlahkan nilainya harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Misalkan yang tanggal 1 yang ini nih. Kan kalau dijumlahkan total asetnya itu kas ditambah peralatan teh 10.500.000. Nah, sementara di sini liabilitas plus ekuitas juga jumlahnya 10.500.000. Maka di sini balance ya, terjadi keseimbangan. Nah, kalau terjadi keseimbangan berarti pencatatannya betul. Nah, yang kedua juga sama. Tadi kita kurangkan dulu kasnya 10 juta dikurangi 60.000. Jadi saldo kas tanggal 2 itu saldo kas tanggal 2 itu adalah 9.940.000. Yang ini belum ada saldonya, yang perlengkapan juga belum. Nah, peralatan saldo tanggal 2-nya itu adalah sebesar 500.000. Akumulasi penyusutan juga belum ada saldo. Liabilitas juga masih belum ada saldo utang usahanya. Nah, ini saldonya itu tanggal 2 untuk modal Pak Baharudin sebesar 10.440.000. Nah, teman-teman cek lagi. Ini jumlahkan. Kas ditambah peralatan 9.940 ditambah 500.000. Nah, maka nilainya sama kan ya, balance sama ini 10.440.000. Itu untuk tanggal 2. Selanjutnya tanggal 3. Nah, ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Agustus dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Oke, kita lihat. Tanggal 3 perusahaan itu membeli perlengkapan dan peralatan tapi dibelinya secara kredit. Kalau kredit berarti ini perusahaan tidak mengeluarkan uang tunai karena dibayarnya misalkan bulan depan. Jadi untuk bulan ini tidak mengeluarkan uang. Nah, jadi di tanggal 3 itu dicatatnya kasnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Soalnya ini dibelinya secara kredit. Maka perusahaan tidak mengeluarkan uang. Jadi nilai transaksi kasnya untuk tanggal 3 nggak ada, kosong. Piutang ada nggak? Nggak ada. Nah, perlengkapan kan tadinya kosong. Tanggal 3 itu beli Pak Bahar teh. Beli perlengkapan. Nilainya berapa? Nilainya 400.000. Nah, maka perlengkapan bertambah sebesar 400.000. Nah, kemudian peralatan. Peralatan juga bertambah. Bertambah berapa? Sebesar 1 juta. Maka kalian tulis, kita tulis. Tanggal 3 perlengkapan bertambah 1 juta. Akumulasi penyusutan belum ada. Nah, di sini ini muncul nih. Tanggal 3 berarti perusahaan punya utang. Kenapa punya utang? Tadi karena ini beli perlengkapan sama peralatannya dilakukan secara kredit. Utangnya berapa? 1.400.000. Dari mana 1.400.000? Dari sini. Peralatan kan harganya 400. Perlengkapan harganya 400. Peralatan harganya 1 juta. Maka jumlah utangnya 1.400.000. Modal juga tidak ada transaksi di tanggal 3. Kenapa tidak ada transaksi? Nah, karena ini pembeliannya secara kredit. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan uang. Oke. Nah, nanti jangan lupa setiap transaksi itu dicek saldonya. Tanggal 3 saldo kas itu masih tetap 9.940. Karena tanggal 3-nya nggak ada transaksi yang mengurangi atau menambah kas. Piutang saldonya masih 0 karena belum ada transaksi. Nah, aset ini tanggal 3 baru ada. Saldonya sebesar 400.000. Kemudian peralatan saldo tanggal 3 itu berjumlah 1.500.000. Dari mana 1.500.000?
dari ini kan awalnya ada 500.000, terus ditambah lagi tanggal 3 1 juta. Jadi saldo peralatan untuk tanggal 3 adalah 1.500.000. Akumulasi penyusutannya masih belum ada saldo. Nah, utang usahanya saldo tanggal 3 1.400.000, sementara saldo modal itu nggak ada transaksi di tanggal 3-nya, jadi 10.440.000. Oke, itu untuk tanggal 3. Bisa dipahami ya. Next, tanggal 4. Nah, tanggal 4 diterima pendapatan jasa yang telah diberikan sebesar 1.600.000. Nah, misalkan tanggal 4 ada yang servis motor di bengkelnya Pak Bahar. Nah, maka kalau ada yang servis kan berarti bengkelnya punya pendapatan, punya penghasilan. Maka kita catat tanggal 4 karena ini perusahaan mendapatkan penghasilan karena sudah membelikan jasa misalkan servis motornya, maka kasnya akan bertambah. Bertambah berapa? Tadi nilainya kan 1.600.000. Berarti kas bertambah 1.600.000. Piutang tanggal 4 belum ada transaksi, perlengkapan juga nggak ada transaksi, peralatan juga nggak ada transaksi, akumulasi penyusutan nggak ada transaksi, utang yang nggak ada transaksi. Nah, baru kalau ada pendapatan berarti akan menambah modal. Namanya berapa? 1.600.000. Ingat, kalau misalnya transaksinya mempengaruhi nilai modal, maka harus diberi keterangan. Keterangannya pendapatan jasa. Maka setiap terjadi transaksi itu harus dihitung saldonya, SO ya. Maka kita tambahkan 9.940.000 ditambah 1.600.000. Tanggal 4 saldo kasnya itu sebesar 11.540.000. Piutang tanggal 4 saldonya masih belum ada, aset masih tetap 400, peralatan masih 1.500.000, akumulasi masih belum ada. Utang usaha 1.400.000, saldonya tanggal 4. Sementara modal saldonya tanggal 4 itu sebesar 12.040.000. Nah, untuk mengetahui betul tidaknya pencatatannya, maka kita cek nilai sebelah aset harus sama dengan nilai liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kalian tinggal jumlahkan aja kas tambah perlengkapan tambah peralatan, nilainya harus sama dengan utang usaha dengan modal baru ya. Itu tanggal 4. Selanjutnya tanggal 5 Agustus dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 2018 sebesar 200.000. Nah, maka kan bengkel juga butuh listrik sama air. Nah, maka kita catat nih tanggal 5, oh perusahaan teh harus bayar listrik sama air sebesar 200.000 untuk 1 bulan ya ini teh. Ke tanggal 5 kita catat karena digunakan untuk bayar listrik dan air, otomatis perusahaan teh harus mengeluarkan uang. Berapa yang dikeluarkan? Sebesar 200.000. Maka, nah ingat-ingat ya, yang ada kurungnya berarti itu teh mengurangi. Nah, kasnya berarti untuk bulan 5 berkurang sebesar 200.000. Piutang nggak ada transaksi tanggal 5, perlengkapan juga nggak ada transaksi, peralatan juga nggak ada transaksi, akumulasi nggak ada transaksi, utang usaha nggak ada transaksi. Nah, modalnya juga karena perusahaan mengeluarkan uang, berarti modal dari Pak Baharudin juga akan berkurang sebesar 200.000. Nah, kalau misalnya mempengaruhi modal berarti harus ditulis keterangannya. Beban listrik dan air. Nah, tinggal kita kurangi saldonya nih. Saldo tanggal 5 teh berarti kasnya 11.340. Dari mana? Nah, karena dari ini nih. Saldo tanggal 4 kan 11.540. Sementara tanggal 5 uangnya digunakan untuk bayar listrik dan air 200.000. Berarti kita kurangin 11.540 dikurangi 200.000. Sebesar 11.340.000. Utangnya masih belum ada. Perlengkapan masih tetap 400.000 karena belum ada transaksi lagi. Ini juga sama peralatan.
akumulasi belum ada, utangnya masih tetap 1.400.000. Nah, sementara modalnya berubah, dikurangi 200 ya, sebesar 11.840.000. Oke, itu untuk tanggal 5. Tanggal 6. Nah, tanggal 6 telah diselesaikan jasa servis kepada pelanggan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan. Nah, kalian harus ingat mengenai bukti transaksi. Ada yang namanya faktur. Faktur itu bisa faktur kontan atau faktur kredit. Tapi biasanya kalau ada faktur itu biasanya itu pembayarannya dilakukan secara kredit. Untuk ditagih. Nah, kalau untuk ditagih kan berarti itu ngutang dia teh. Nah, berarti tanggal 6 ada yang nyerpis nih ke bengkel Pak Bahar teh. Tapi nggak bayar langsung, malah ngutang sebesar 750.000. Nah, maka kita catat tanggal 6-nya. Kasnya berpengaruh enggak? Enggak. Kenapa enggak? Kan dia bayarnya kredit. Nih difakturkan, ditagih ngutang dia nyerpisnya. Nah, maka kasnya itu nggak berpengaruh, nggak bertambah, nggak berkurang, karena kasnya belum masuk ke uangnya belum masuk ke perusahaan, jadi kasnya masih kosong nih tanggal 6 ya, nggak ada transaksi. Nah, karena dia ngutang, berarti untuk perusahaan mah namanya piutang. Ada utang, ada piutang. Kalau piutang mah pelanggan yang ngutang ke perusahaan, kalau utang mah perusahaan yang perusahaan yang punya utang ke pihak lain, itu utang. Jadi kalau piutang mah orang lain atau konsumen atau pelanggan yang utang ke perusahaan. Nah, maka piutangnya akan bertambah nih. Nilai piutangnya nambah sebesar 750.000. Nantinya buat ditagih ya ini teh. Jadi piutang perusahaan. Kemudian perlengkapannya masih kosong, peralatannya masih kosong, akumulasi penyusutannya juga nggak ada transaksi, kosong untuk tanggal 6. Utang usahanya juga kosong. Nah, kita akui dulu nih kalau ini mah, kalau piutang itu harus dicatat terlebih dahulu di modal. Jadi harus diakui dulu nih pendapatannya. Tapi pendapatannya tertunda karena akan dibayarnya di waktu selanjutnya. Tapi kalau piutang mah harus nambah dulu ke modalnya. Ya, harus nambah sebesar 750.000. Jangan lupa ditulis, di sininya diberi keterangan pendapatan servis. Maka kita hitung saldonya untuk tanggal 6. Kasnya nggak ada, berarti masih tetap jumlahnya 11.340. Piutangnya jadi ada saldonya sekarang 750.000. Asetnya masih 400.000. Peralatannya masih 1.500.000. Akumulasi penyusutannya masih belum ada, utangnya masih 1.400.000. Nah, sementara modalnya ini bertambah 750.000, jadi 12.590.000. Kalian jangan lupa dijumlahkan nilai aset, kas, tambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan harus sama dengan nilai utang usaha dan modal Pak Baharudin. Itu untuk transaksi nomor 6. 7. Untuk transaksi tanggal 7. Nah, ini dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Nah, tanggal berapa ya tadi? Tanggal 3 itu kan Pak Bahar beli peralatan sama perlengkapan, tapi utang. Nah, maka karena udah dapat pendapatan tadi tanggal 7 itu mulai dicicil utangnya. Jadi untuk bayar utang berarti tanggal 7 perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 250.000. Nah, tanggal 7 berarti kas perusahaan berkurang 250.000. Kemudian piutangnya masih kosong, perlengkapannya masih kosong, peralatannya kosong, akumulasi penyusutannya juga kosong. Nah, baru karena tadi kan utangnya 1.400.000, mulai dicicil bayar sebesar 250.000.
maka utang usaha akan berkurang sebesar 250.000. Modalnya tidak berpengaruh. Kenapa Pak tidak berpengaruh? Kan kasnya berkurang. Nah, kalau untuk bayar utang, ini kan udah diwakili nih, utangnya berkurang. Maka modal mah nggak ikut berkurang. Kalau misalnya modal ikut berkurang, berarti kalian nyatetnya salah. Nanti nggak akan balance jumlah antara aset ditambah liabilitas plus ekuitasnya. Nah, saldonya kita hitung tanggal 7. Saldo tanggal 6 itu kan kasnya T 11.340. Tanggal 7 keluar uang perusahaan sebesar 250 juta buat bayar utang. Maka saldo tanggal 7 tinggal 11.090.000. Piutangnya masih tetap 750.000. Perlengkapannya 400.000. Peralatannya 1.500.000. Akumulasi penyusutannya masih kosong. Nah, ini utangnya berkurang karena udah dibayar juga ya, udah dibayar. Berkurangnya berarti utangnya tinggal 1.150.000. Ekuitasnya atau modal Pak Baharnya ini masih 12.590.000 karena nggak ada transaksi di tanggal 7-nya. Next, tanggal 8. Tanggal 8 diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi tanggal 6 Agustus sebesar 500.000. Nah, tadi kan ada pelanggan nih yang servis, tapi dia teh belum bayar nih di tanggal berapa ya? Di tanggal 6. Nah, tadi kan tanggal 6 katanya. Nah, sekarang tanggal 8, pelanggan yang utang tadi itu bayar sebesar 500.000. Nah, kalau bayar berarti kasnya bertambah kan ya, kas perusahaan teh, karena udah dapat pendapatan berapa sebesar 500.000. Piutangnya berkurang. Kenapa berkurang? Kan udah dibayar tadi, berarti piutangnya berkurang. Kan tadinya piutangnya 750.000 karena belum dibayar. Nah, sekarang udah dibayar, berarti piutang perusahaan teh berkurang sebesar 500.000. Perlengkapannya masih nggak ada transaksi tanggal 8. Peralatan sama akumulasi penyusutannya juga nggak ada transaksi, utang juga nggak ada transaksi. Nah, kenapa nggak berpengaruh di modal? Karena modal mah udah di sini berpengaruhnya nih di 750.000. Nah, kalau piutangnya dibayar nggak berpengaruh kepada modal. Nah, saldo tanggal 8 berarti kasnya ini bertambah sebesar 500.000. Piutangnya berkurang. Oke, saldo tanggal 8-nya berarti kasnya tinggal 11.590. Saldo piutangnya tinggal 250.000 karena berkurang 500. Saldo asetnya masih 400, saldo peralatannya masih 1.500.000, akumulasi penyusutannya 0. Belum ada. Utangnya masih 1.150.000. Nah, untuk modal saldo tanggal 8-nya 12.590. Next, tanggal 9. Tanggal 9 Agustus, Pak Baharudin mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Nah, tanggal 9, Pak Baharudin teh misalnya butuh uang. Kan dia teh nggak kerja ya, soalnya ngurusin bengkel. Maka dia teh ngambil uangnya di perusahaan sebesar 100.000. Nah, maka karena uangnya diambil Pak Baharudin dari perusahaan, berarti kas perusahaan kan berkurang otomatis. 100.000, piutangnya nggak ada, perlengkapan nggak ada, akumulasi nggak ada, utang usaha juga nggak ada, masih tetap ya, soalnya nggak ada transaksi utang. Perusahaan nggak pinjam uang lagi. Terus modalnya berkurang sebesar 100.000. Maka saldo tanggal 9 kita kurangi yang ini 11.590 dikurangi 100.000 tinggal 11.490.000. Piutangnya masih 250.000.
perlengkapan 400, peralatan 1.500.000, utangnya masih 1.150.000. Nah, modalnya berkurang 100.000 jadi 12.490.000. Jangan lupa dicek ya, teman-teman. Jangan lupa dicek jumlah antara liabilitas ditambah ekuitas, nilainya harus sama dengan yang ada di aset ini. Tambah kas, tambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan. Oke, satu lagi. Duh, capek nih. Satu lagi, tanggal 10 dibayar gaji pembantu bengkel atau mekaniknya untuk bulan Agustus. Wah, ini salah lagi nih. Ini harusnya 2018. Keyboardnya tipe ya, bukan saya. Sebesar 300.000 dan dibayar telepon sebesar 75.000. Jadi untuk tanggal 10 itu ada dua pengeluaran. Pengeluaran untuk gaji mekanik atau pembantu bengkel sama gaji telepon, gaji sama harus bayar telepon. Maka kita catat di sini kasnya berkurang 375.000. Lah, kenapa 375.000? Ini kan ditambah nih. Untuk bayar gaji pembantu 300.000, terus untuk bayar telepon 75.000. Berarti perusahaan tanggal 10 mengeluarkan kas 375.000. Utangnya sampai akumulasi penyusutan itu kosong, nggak ada transaksi. Utang usaha juga nggak ada penambahan. Terus modal Pak Baharudin itu berkurang sebesar berapa? 375.000. Tapi kalau di modal mah ini harus di apa namanya? Dicatat satu-satu. Buat gaji berapa, buat bayar telepon berapa. Ini beban gajinya 300, beban teleponnya 750.000. Berarti sama aja kan ya, totalnya mah 375.000. Tapi harus dipisah ini mah. Kenapa dipisah? Nah, nanti kalau misalnya ingin menghitung rugi laba, nah ini harus dijelasin bebannya nanti beban apa aja gitu, biar jelas. Nah, maka saldo tanggal 10 itu tinggal kasnya itu saldonya tinggal 11.115.000. Karena yang ini ya, yang 11.490 dikurangi 375.000, saldo tanggal 10 T 11.115.000, saldo piutang 250.000, saldo perlengkapan 400, saldo peralatan 1.500.000. Akumulasi mah nggak ada saldo ya sampai tanggal 10. Utang usaha sampai tanggal 10 saldonya 1.150.000. Kemudian modal Pak Baharudin per tanggal 10 saldonya 12.115.000. Jangan lupa dicek nilai antara liabilitas ditambah ekuitas ini harus sama dengan nilai aset. Ini kas tambah piutang tambah perlengkapan tambah peralatan, nilainya harus sama. Oke, itu contoh dari analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, semoga bisa dipahami. Oh iya, akuntansi itu materinya ini saling berkaitan. Jadi kalau teman-teman gak ngerti satu materi, maka kesananya juga teman-teman gak akan ngerti atau bingung. Maka diusahakan tiap transaksinya, tiap materinya itu harus dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke saya lewat Classroom atau WA. Kalau misalnya tidak mengerti ya. Oke, kalau sudah mengerti, oke teman-teman silahkan kerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini, untuk materi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.